Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi dengan Bu Oro. Kali ini materi pantun. Nah, apa sih pantun itu? Terus bagaimana trik-triknya membuat pantun? Nah, pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri atas 4 baris. Jadi satu baitnya itu ada 4 baris. Pantun juga bisa merupakan peribahasa sindiran. Kadang-kadang kalian suka sindir-sindiran dengan teman kalian dengan pantun tersebut. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa Nusantara. Nah, pantun kalau di daerah Sumatera Barat disebut dengan patuntun, kalau di Jawa namanya parikan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di daerah Sumatera Barat biasanya apabila akan ada lamaran, maka sering menggunakan pantun atau berbalas pantun. Maksudnya di sini adalah minta izin untuk melamar. Kemudian di Betawi juga ada namanya palang pintu. Di dalam palang pintu itu ketika seseorang laki-laki melamar perempuan, maka dengan diarak oleh beberapa orang, diarak maksudnya ada rombongan, kemudian pihak laki-laki itu akan berpantun dengan pihak perempuan. Intinya sama, yaitu minta izin untuk memasuki wilayah dan untuk melamar. Nah, ada juga pantun adalah sebuah karya sastra lama yang terikat oleh aturan jumlah, bait, baris, dan rima akhir. Nah, satu bait itu terdiri dari berapa baris, terus bagaimananya, kita lihat. Nah, sebelum masuki materi, Ibu akan berpantun. Makan roti dicampur ketan. Makan bersama, nini-nini. Mari jaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, lanjut. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun terdiri atas 4 lari atau baris. Dalam satu baitnya itu ada 4 baris. Nah, nomor 2, setiap baris pantun hanya memiliki 8 sampai dengan 12 suku kata. Jadi dalam barisnya itu ada 8 sampai 12 suku kata. Nanti akan kita buktikan dan bagaimana cara-cara membuat pantun ya. Kemudian 3, pantun selalu bersajak atau rima AB, AB atau A. Yang keempat, baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Nah, untuk membuat pantun itu sebaiknya adalah membuat isinya dulu, baru dibuat sampirannya. Karena sudah ketemu isinya, maka sampirannya itu dengan kata-kata yang seperti apa, itu enak tinggal menyesuaikan saja. Kita lanjut. Jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun itu ada pantun adat. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, namanya juga adat. Berarti adat istiadat dari suatu daerah ya. Nah, adat istiadat dari suatu daerah itu berbeda-beda ya. Bagaimana contohnya? Buah nanas jangan diparut. Kalau diparut sarinya hilang. Hati panas jangan diturut. Kalau diturut akal pun hilang. Maksud apa pantun tersebut? Jadi maksudnya apabila kalian sedang marah, sedang emosi, jangan dituruti. Tapi kalian berusaha untuk meredam. Dinginkan pikiran,
kemudian tenangkan hati kalian supaya apa? Supaya akal tidak hilang, maksudnya supaya kamu tidak emosi. Kalau kamu emosi dituruti maka akal hilang, maka akan terjadi marah yang meledak-ledak. Kalau sudah marah itu tidak tahu kamu marah apa, seperti apa, seperti apa. Nah itu akan sangat berbahaya. Karena mungkin nanti kata-kata makanya menyinggung perasaan orang, mungkin kalian bisa nanti terjadi perkelahian dan sebagainya. Nah seperti itu. Kemudian pantun agama. Sudah dilihat ya, jadi pantun agama ini adalah isinya berkaitan dengan religius, keagamaan. Contohnya adalah, pergi ke pasar bersama bunda, jangan lupa membawa bekal. Dunia ini hanya sementara, kelak akhirat selamanya kekal. Apa maksudnya? Jadi kita hidup di dunia itu hanya sementara, tidak lama. Yang kekal adalah di akhirat. Nah, kita harus bisa membagi antara duniawi dan akhirat. Kenapa? Jadi kita bisa, oh saya harus berbuat seperti ini, saya harus berbuat seperti ini. Kalau melakukan kesalahan, segera meminta maaf, selalulah melakukan kebaikan-kebaikan. Lanjut. Pantun budi, maksudnya di sini adalah budi pekerti. Tentu saja yang berhubungan dengan hal-hal yang baik. Nah, ciri-ciri pantun budi pekerti itu adalah dari isinya yang cenderung mengetengahkan tentang budi pekerti manusia. Kalau keladi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Kalau budi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Apa maksud dari pantun tersebut? Jadi apabila kalian itu memberikan pertolongan, memberikan sumbangan, itu tidak boleh meminta balasan. Jadi kalau kalian meminta balasan itu namanya pamrih. Jadi kalau kalian membantu itu ikhlas. Tidak usah minta imbalan. Nanti suatu saat kamu akan mendapatkan imbalannya itu. Misalnya kamu membantu dengan uang, belum tentu imbalannya uang juga. Nanti kelak mungkin sesuatu yang lain. Percaya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pantun jenaka. Pantun jenaka itu namanya juga jenaka, berarti ciri-cirinya kocak lucu. Nah, ini biasanya terdapat sebuah sendirian juga yang tersembunyi ya. Burung terbang memakai topi, terbang ke awan seperti mimpi, tertawa hati karena geli, melihat kuda asik bernyanyi. Nah, namanya kocak ya. Masa ada kuda asik bernyanyi. Nah, itu juga termasuk dalam jenaka. Kemudian kepahlawanan, tentu saja namanya kepahlawanan itu harus semangat, mempunyai heroik lah. Contohnya, adakah perisai bertali rambut, rambut dipintal akan cemara. Adakah misai tahu takut, kami pun muda lagi perkasa. Nah, maksudnya di sini adalah kalian para pemuda, kalau akan melakukan sesuatu ya, mempunyai tujuan sesuatu, tetapi tentu saja yang positif, itu nggak usah takut, maju saja. Jangan beranggapan itu atau kalah sebelum berperang. Jadi harus maju dulu. Nah, nanti bisa atau tidak tergantung nanti, yang penting kamu maju. Itulah yang disebut dengan kepahlawanan, tidak usah takut, punya jiwa kesatria. Yang keenam, pantun kiasan. Ciri-ciri pantun kiasan ini selalu mengusung kiasan-kiasan suatu hal. Berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki. Berburu ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Ini artinya apa?
apa? Berguru kepalang ajar, bagikan bunga kembang tak. Jadi ini isinya ya. Jadi kalau kamu belajar atau melakukan sesuatu itu setengah-setengah, maka hasilnya itu tidak bagus atau tidak selesai. Jadi kalau kalian itu melakukan sesuatu, selesaikan. Nanti kalian akan mendapatkan hasil atau hasil itu jadilah suatu hasil. Karena misalnya kamu mempunyai satu tujuan, nah tujuan itu perlu proses. Nah proses itu, pada dalam proses itu kalau kalian bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Lanjut, pantun nasihat. Nah ini mengusung nasihat. Contohnya, parang ditetak ke batang sena, belah buluh taruhlah tema, temu, belah buluh taruhlah temu. Barang dikerja takkan sempurna bila tak penuh menaruh ilmu. Hampir sama dengan yang tadi. Jadi kalau kamu menghasilkan barang dikerja takkan sempurna. Hasil tidak ada hasil yang bagus kalau ilmunya juga tidak bagus. Jadi pada saat melakukannya kalian tidak bagus, hanya tadi setengah-setengah, maka hasilnya juga tidak sempurna, juga tidak bagus. Yang selanjutnya pantun percintaan, yaitu mengangkat tema-tema asmara dan percintaan di dalam setiap isinya. Contohnya, dari bumi naik ke bulan, dari bulan membawa ciki, maksud hati ingin kenalan, ternyata dapat si Rizki. Nah, sekarang kalian lihat ya, tadi ciri-ciri dari pantun. Nah, kalian lihat yang pertama itu adalah satu bait. Nah, ini satu bait ya. Satu bait itu terdiri dari 4 baris. Baris 1, baris 2 merupakan sambilan, kalian lihat. Kemudian baris 3, baris 4 itu merupakan isi. Nah, kalau kalian membuat pantun, kalian buat dulu isinya. Baru dibuat sampirannya. Karena sampiran itu kata-katanya bebas, tapi disesuaikan dengan isinya. Sesuaikah dengan ciri-ciri yang tadi? Ciri-cirinya tadi 4, 1 bait 4 baris. Kemudian baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan 4 isi sesuai. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Apakah sesuai? Nah, kita lihat. Dari bumi naik ke bulan, ada 9. Masuk. Dari bulan membawa ciki, ada 9 juga. Oh, berarti masuk. Maksud hati ingin kenalan, 9 juga. Ternyata dapat si Rizki 8. Berarti masuk. Ya. Nah, kemudian apakah sesuai dengan rimanya? Ya, rimanya lihat. Baris pertama, yang terakhir bulan, berarti lan. Nah, lan itu A. Ki, yang terakhir ki, nomor kedua ya. Ki, oh itu B. Yang ketiga, lan lagi, oh berarti A. Kemudian yang keempat ki, oh itu B, berarti AB, 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 AB. Sesuai dengan ciri-cirinya? Sesuai. Kita lanjut. Nah, pantun itu ada pendeknya ya. Itu namanya Carmina. Jadi Carmina itu merupakan pantun versi pendek. Hanya 2 baris. Ingat, hanya 2 baris. Kalau tadi 4 baris, kalau ini versi pendeknya hanya 2 baris. Contohnya, dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Ya, ini versi pendeknya. Ya. Nah, nanti ya dalam membuat pantun, ingat ya, dalam membuat pantun itu yang kalian buat pertamanya adalah isinya dulu. Kemudian dibuat
sambirannya. Nah, cukup sekian dari Ibu, dari Bu Woro. Terima kasih. Tetapi ada pantun ya. Pak Sopian temennya Elvi Sukaisih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.